ada kata motivasi bahwa sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya. Sekecil usaha apapun, kamu adalah bosnya. Sebesar apapun kamu bekerja di sebuah perusahaan yang besar, kamu adalah karyawannya. Selalu saya sering dengar seorang motivator bilang seperti itu. Ya, ini menurut analisa saya ya, menurut analisa saya jangan ditelan mentah-mentah ya. Jadi pengusaha itu sulit, jadi pengusaha itu riweh, resikonya besar. Saya juga tidak menakut-nakuti. Tapi ini adalah edukasi ya, edukasi sahabat toko mandiri Indonesia. Kalau misalkan memang jadi pengusaha, misalkan seperti saya ya di bisnis minimarket retail ini adalah mudah, tidak banyak tantangannya, mestinya semua yang berposisi menjadi manajer di minimarket nasional atau supervisor atau apapun itu yang sudah berkompetensi, mereka akan menjadi pengusaha semua seperti saya. Gitu ya. Tapi ini adalah pilihan. Saya tidak akan pernah bilang pilihan saya adalah yang paling baik. Ketika yang jadi karyawan juga kurang baik, saya tidak akan pernah bilang seperti itu. Hidup ini adalah pilihan. Jadi mau jadi karyawan, mau jadi pengusaha, semuanya baik. Semuanya pas. Yang penting kita bertanggung jawab atas pilihan itu. Ya. Maksud saya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sahabat toko mandiri Indonesia mau buka usaha, ya, mau buka usaha, jangan resign dulu. Jangan resign dulu. Tetapi yang pertama ketika belum modal, tabung dulu modalnya, tabung ilmu sebanyak-banyaknya, terus cari pengetahuan sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, baru setelah itu buka bisnis kecil-kecilan dulu sambil kerja, buat pijakan ya, buat pijakan supaya nanti ketika pijakanmu sudah kuat kamu bisa resign. Begitu ya. Tetapi jangan resign dulu baru memulai usaha ya. Saya pernah dengar quote dari seseorang pengusaha juga, bedanya anaknya orang kaya dengan anaknya orang biasa ya, bedanya adalah ketika memulai bisnis, ketika gagal, kalau anaknya orang kaya, mereka akan langsung bisa memulainya lagi, mulai dari nol lagi. Tetapi ketika anaknya orang tidak punya, memulai bisnis, ya ketika gagal, dia akan sulit sekali. Dia akan minus lagi, akan ngutang atau akan cari kerja lagi untuk nyari nabung lagi. Effortnya begitu. Jadi bedanya orang yang kaya sama anaknya orang kaya sama orang biasa seperti itu. Ketika orang kaya modalnya gagal, minta modal lagi, bikin usaha lagi. Beda seperti ketika saya memulai usaha gagal ya sangat amat repot. Jadi cari modal lagi, harus kerja lagi begitu untuk menabung lagi begitu. Jadi saya katakan ketika sahabat toko mandiri Indonesia pengen buka usaha, saya menyarankan jangan resign dulu. Jangan resign dulu ya. Banyak mitra kami yang membangun bisnis ini masih posisi sambil kerja. Habis itu usahanya jalan, selang 1 tahun, selang 6 bulan, beliau resign. Usahanya memang benar-benar usahanya sudah memanggil beliau. Usahanya sudah benar-benar sangat butuh beliau. Beliau baru resign. Sudah banyak yang seperti itu. Tapi saya tidak akan pernah menyarankan bahwa resign langsung bangun usaha. Keluar, bikin usaha. Enggak seperti itu konsepnya ya, seperti itu. Kenapa? Karena keberuntungan orang beda-beda ya. Ada juga orang yang keluarnya nggak baik-baik, entah karena masalah atau karena dijorok karena intinya keluarnya nggak masalah, ternyata dia bikin usaha terus survive, dia akan teriak-teriak sekecil apapun usahamu kamu adalah bosnya, karena sakit hati sama perusahaannya. Nggak baik, seperti itu nggak baik ya. Kalau misalkan sahabat toko mandiri Indonesia yang masih bekerja di perusahaan manapun itu mau memulai bisnis, saya sarankan jangan resign. Pelajari dulu bisnisnya, kamu yakin, jalani sambil jalan ya, sambil jalan ketika bisnismu sudah benar-benar butuh kamu, baru nanti kamu resign atau baru putuskan untuk resign. Tapi ketika masih bisa dipegang keduanya, pegang keduanya. Gitu konsepnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.